Semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam diskusi penting ini. Pada hari ini, kita akan membahas bagaimana kolaborasi antar divisi dapat membantu perusahaan mencapai target keberlanjutan lingkungan 2030. Sebagai pengantar, saya ingin mengingatkan bahwa keberlanjutan adalah komitmen jangka panjang. Kita yang tidak hanya melibatkan divisi lingkungan, tetapi juga seluruh lini bisnis perusahaan, mulai dari R&D, perusahaan pemasaran, hingga keuangan. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk merancang strategi bersama, menyusun langkah-langkah praktis, dan mempersiapkan event-event yang dapat mendukung pencapaian tersebut. Setiap divisi akan memberikan pemaparan mengenai peran dan rencana mereka. Setelah itu, kita akan membuka sesi diskusi umum untuk saling bertukar ide dan tantangan. Mari kita mulai dengan pemaparan dari divisi R&D. Silakan. Terima kasih Bapak Direktur. Di divisi R&D sendiri kami fokus pada pengembangan inovasi yang mendukung keberlanjutan, baik itu dalam efisiensi energi, pengolahan limbah, maupun pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan. Kemudian pada saat ini kami juga tengah mengembangkan teknologi baru yang diharapkan bisa mengurangi emisi karbon dan tentunya meningkatkan penggunaan energi terbarukan di pabrik-pabrik. Kemudian tentunya kami melihat event sebagai platform yang sangat baik untuk mempromosikan hasil-hasil riset kami serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini. Sebagai contoh, kami ingin mengusulkan penyelenggaraan sebuah konferensi atau seminar mengenai teknologi ramah lingkungan yang sedang kami kembangkan. Ini bisa menjadi cara yang efektif tentunya untuk menyebarkan informasi dan mendapatkan dukungan dari pihak luar, termasuk investor dan juga mitra strategis. Terima kasih divisi R&D, sangat menarik, dan saya setuju bahwa event semacam itu bisa menjadi peluang besar untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, mari kita dengarkan dari divisi keuangan, bagaimana pandangan Anda mengenai pendanaan untuk inisiatif keberlanjutan ini. Terima kasih Direktur Utama. Dalam konteks keberlanjutan, kami memahami bahwa pendanaan adalah elemen yang sangat krusial. Banyak dari proyek keberlanjutan membutuhkan investasi awal yang besar, tetapi dampaknya akan terasa dalam jangka panjang, baik dari segi penghematan biaya maupun reputasi perusahaan. Kami sedang menilai berbagai opsi pendanaan, termasuk green bonds, pinjaman hijau, atau bentuk pendanaan lain yang khusus dirancang untuk mendukung proyek-proyek keberlanjutan. Kami juga sedang berkoordinasi dengan divisi R&D untuk memahami lebih dalam kebutuhan dana yang spesifik, serta dengan divisi lingkungan untuk memastikan setiap proyek memiliki dampak yang terukur. Penting bagi kami untuk tidak hanya mendanai proyek yang berpotensi mengurangi biaya, tetapi juga yang bisa membawa dampak positif bagi lingkungan. Terima kasih atas penjelasannya divisi keuangan. Memang, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap investasi dalam keberlanjutan memiliki dampak finansial yang jelas. Sekarang, saya ingin mendengar pandangan dari divisi pemasaran. Bagaimana strategi pemasaran untuk mendukung keberlanjutan dan memperkenalkan inisiatif kita kepada masyarakat di sekitar? Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama. Dari perspektif pemasaran, kami melihat keberlanjutan bukan hanya sebagai tanggung jawab perusahaan, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Konsumen saat ini semakin peduli dengan isu-isu lingkungan dan mereka lebih cenderung memilih produk yang mendukung keberlanjutan. Kami berencana untuk merancang kampanye pemasaran yang menyoroti produk-produk ramah lingkungan yang telah dikembangkan oleh divisi R&D dan bagaimana proses produksinya lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, event-event seperti konferensi atau pameran yang diusulkan
kasih Divisi Pemasaran. Menarik sekali bahwa keberlanjutan juga dapat menjadi alat untuk memperkuat hubungan dengan konsumen. Sekarang, mari kita dengarkan dari Divisi Lingkungan. Apa langkah-langkah yang sudah diambil dan bagaimana kita bisa mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasional sehari-hari? Baik, terima kasih Bapak Direktur. Izinkan saya mewakilkan dari Divisi Lingkungan. Dari Divisi Lingkungan sendiri berfokus pada implementasi kebijakan yang memastikan operasional kita sejalan dengan prinsip keberlanjutan, mulai dari pengelolaan energi dan air, pengurangan limbah, hingga penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan tentunya. Dari Divisi Lingkungan juga tentunya kami juga terlibat dalam memantau dan mengurangi jejak karbon perusahaan. Salah satu inisiatif besar dari Divisi Lingkungan sendiri adalah mengintegrasikan standar lingkungan dalam setiap tahap operasional yang tentunya akan membantu perusahaan mematuhi regulasi yang semakin ketat. Untuk mendukung hal ini, kami sangat mendukung ide penyelenggaraan event yang dapat menunjukkan komitmen kita kepada publik dan para pemangku kepentingan tentunya. Selain itu, kami juga berharap untuk bekerjasama dengan Divisi Pemasaran dalam menciptakan kampanye yang tidak hanya menjual produk tetapi juga menyampaikan pesan kuat tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tentunya ini bisa melibatkan kegiatan seperti jalan pantai, penghijauan, atau inisiatif lain yang dapat melibatkan karyawan dan masyarakat sekitar. Terima kasih Divisi Lingkungan. Tentu saja inisiatif seperti itu bisa menciptakan dampak yang positif, baik bagi lingkungan maupun citra perusahaan. Sekarang kita akan membuka sesi diskusi umum. Saya ingin mendengar pendapat dan saran dari masing-masing divisi. Bagaimana kita bisa lebih efektif dalam berkolaborasi untuk mencapai target keberlanjutan ini? Baik, terima kasih Pak Direktur. Di sini saya ingin mengusulkan agar kita lebih sering melakukan pertemuan lintas divisi sehingga setiap divisi tentunya bisa lebih memahami kebutuhan dan juga tantangan yang dihadapi oleh divisi lain. Misalnya saja untuk divisi keuangan bisa lebih memahami potensi jangka panjang dari teknologi yang kami kembangkan dari R&D sendiri, sementara divisi lingkungan bisa memberikan input terkait dampak lingkungan yang perlu diperhatikan dalam setiap produk. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Divisi R&D ini. Kolaborasi yang lebih intens akan membantu kami yang lebih memahami dampak jangka panjang dari investasi yang kami lakukan. Kami juga ingin lebih banyak data yang menunjukkan hasil dari proyek-proyek keberlanjutan sebelumnya, sehingga kami bisa membuat keputusan yang lebih baik. Sangat penting bagi kami mendapatkan data teknologi dan lingkungan agar kami bisa membuat kampanye yang lebih relevan dan menarik. Jika kami tahu lebih banyak teknologi atau inisiatif keberlanjutan yang sedang dikembangkan, kami bisa lebih kreatif dalam cara menyampaikannya kepada publik. Baik, dari Divisi Lingkungan sendiri saya mewakilkan ya dari Divisi Lingkungan dan juga dari Direktur Lingkungan. Saya sangat setuju kolaborasi ini tentunya sangat penting ya untuk Divisi Lingkungan. Namun kami juga perlu memastikan bahwa semua inisiatif yang kita lakukan dapat diukur dengan baik sehingga kita bisa melakukan dampaknya dengan jelas kepada stakeholder, konsumen dan juga regulator. Terima kasih atas diskusi yang sangat konstruktif. Saya merasa kita telah menyusun beberapa langkah konkret untuk meningkatkan kolaborasi antar divisi. Sekarang, mari kita susun jadwal untuk pertemuan lebih lanjut agar bisa segera mengimplementasikan inisiatif-inisiatif ini. Kita juga akan memulai persiapan untuk event yang melibatkan berbagai pihak dan menunjukkan komitmen kita terhadap keberlanjutan. Saya mengajak semua untuk terus bekerja dengan semangat tinggi, saling mendukung, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil memberi dampak positif, baik untuk perusahaan maupun untuk lingkungan. Dengan kerja keras dan kolaborasi yang solid, kita pasti bisa mewujudkan target keberlanjutan 2030. Rapat ini saya tutup. Terima kasih. Semoga sukses untuk kita semua. Rapat ditutup. Terima kasih untuk semuanya telah menyaksikan
video barusan atau video tugas dari kelompok 2. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih.